Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran lebih barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini sebelum saya melanjutkan ke materi, perkenalkan, nama saya Fitriana Asri Rosmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar, yang dimana pasar merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan dapat laku terjual dan memperoleh uang sebagai gantinya. Adapun para konsumen atau pembeli akan datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar sejumlah barang yang dibelinya. Penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga dapat dilakukan, barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dan penjual akan menerima uang. Hal ini merupakan pengertian pasar secara konkret, yang artinya pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari yaitu tempat orang-orang bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Kemudian selanjutnya itu fungsi pasar dan peran pasar, yang dimana keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Di sini ada 3 fungsi utama, yaitu pasar sebagai sarana distribusi, yang dimana pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga, yang dimana pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Kemudian yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memesan spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh produsen membuat konsumen lebih efektif dan memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen. Kemudian selanjutnya itu ada syarat-syarat terjadinya pasar. Sebuah pasar dapat terjadi jika terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli atau transaksi jual beli. Yang keempat, adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Yang selanjutnya itu ada macam-macam pasar. Pasar merupakan sarana kegiatan ekonomi yang paling penting. Bentuk-bentuk pasar dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret
Pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualkan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri dari pasar konkret yaitu nomor 1, transaksi dilakukan secara tunai. Yang kedua, barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. Yang keempat, penjual dan pembeli bertemu langsung. Kemudian, pasar abstrak, yang dimana pasar dimana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar abstrak sebagai berikut. Penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja. Transaksi dilakukan dalam partai besar. Ada contohnya yaitu pasar abstrak yang lagi tren atau terutama bagi masyarakat kalangan atas sekarang ini adalah belanja barang secara online lewat internet. Kemudian adapun bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional, misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk APTA. Yang kedua itu pasar internasional, yang dimana pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjadi produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Misalnya pasar kopi di Brazil, pasar Wall di Australia. Kemudian pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya pasar Klewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik, karena masyarakat di Solo dan sekitarnya banyak yang mengenakan batik. Kemudian pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Berdasarkan organisasi pasar, pasar dapat dibedakan menjadi A. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dapat banyak menjual dan pembeli, sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Misalnya, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Kemudian, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Penjual dan pembeli banyak, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Kemudian, pasar persaingan tak sempurna atau imperfect competition market. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjualnya, sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Jumlah penjual sedikit. Barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Adapun bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna diantaranya itu pasar monopoli. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Kemudian ada juga pasar duopoli. Pasar duopoli yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh penawaran minyak Pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Kemudian ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu struktur
pasar, di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Kemudian, menurut waktu penyelenggaraannya. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar-pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, pasar induk, dan lain-lain. Kemudian pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali. Biasanya nama pasar ini diambil dari nama hari pelaksanaannya. Contohnya pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rabu, dan pasar lainnya. Kemudian pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. Kemudian pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara atau kegiatan dan sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak keributan. Mohon dimaklumi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.